Pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dari Matius 17 ayat 1 dengan tema transfigurasi Yesus. Dan peristiwa transfigurasi ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dipermuliakan di atas sebuah gunung. Sebelum Tuhan Yesus turun memasuki masa-masa perendahan, memasuki masa-masa penghinaan dan penderitaannya. Saudara, apa arti transfigurasi? Secara hurufiah, transfigurasi itu berarti satu perubahan wajah atau perubahan bentuk yang terjadi secara drastis. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai transfigurasi adalah metamorfose, atau dalam bahasa Inggrisnya metamorphosis. Artinya apa, saudara? Terjadi satu perubahan, sesuatu perubahan yang sangat radikal. Itu artinya. Nah, setelah ketiga murid menyaksikan transfigurasi Yesus, tetapi mereka masih mengenal Yesus. Sekalipun pada saat itu Yesus sudah berubah rupa. Mereka sangat kagum, hormat, dan sekaligus terrified. Sangat takut terhadap penampilan dan penampakan yang luar biasa saat itu. Saudara, Lukas menggambarkan bagaimana rupa wajahnya itu berubah. Dan Matius mengatakan bersinar seperti matahari. Siapa yang tahan lihat matahari? Is anyone, can you see the sun by your eyes? Of course not. You can just hold it a few seconds maybe, but you can't keep going. Look to the sky, look to the sun. You can't. You'll be burned. Your eyes will be burned. Ketika penulis ini, saudara-saudara, mengomentari pakaian Yesus, Matius berkata pakaian itu putih seperti terang. Markus menambahkan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. You can buy the bleach from Bunnings from everywhere to make your clothes white as snow. But you can't find this kind of bleach. Ya, nggak bisa kita dapat itu. Bleach yang seperti itu bisa membuat pakaian begitu terang sekali. Nah, saudara, di manakah peristiwa transfigurasi Yesus ini terjadi? Matius, Markus, Lukas mengatakan mereka ada di atas gunung. Gunung yang tinggi. Nah, itu para penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan daerahnya sekitar Filipi, Kaesarea, di mana Yesus sebelumnya pernah mengajar murid-muridnya tentang keberadaan dirinya sebagai anak manusia. Ya, itu kita pelajari di Matius pasal 16 sebelum memasuki pasal 17. Dan gunung ini, sebagian orang berkatakan itu Gunung Hermon, terletak sebelah timur kota, timur laut kota Yerusalem. Tapi ada juga berpendapat itu Gunung Tabor, terletak di sebelah tenggara Laut Galilea dekat Nazaret. Itu banyak penafsiran, saudara. Namun apapun penafsiran, pendapat dari para ahli, yang pasti Tuhan Yesus ada bersama ketiga murid, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka tujuannya adalah berkumpul berdoa di atas sebuah gunung tanpa kehadiran orang-orang lain, tanpa kehadiran murid-murid yang lain. Nah, saat transfigurasi, Yesus tidak hanya memancarkan kemuliaannya sebagai Allah yang kudus, tetapi saudara, setelah itu, setelah peristiwa transfigurasi itu terjadi, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya masuk ke Taman Getsemani dan mengasingkan diri daripada murid yang lain, berdoa secara khusus. Kita lihat 3 orang di puncak gunung mengalami dan melihat transfigurasi Yesus.
Tapi pada saat setelah itu turun dari gunung, masuk ke Taman Getsemani, dan mereka melihat kesusahan Yesus, kegelisahan Yesus sebagai manusia biasa malam sebelum dia disalibkan. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Peristiwa transfigurasi Yesus yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas itu menunjukkan makna yang sangat mendalam bagi para pengikut Yesus saat itu. Seminggu setelah Yesus berkata kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, tapi dia akan bangkit kembali. Lalu dia minta Petrus, Yakobus, Yohanes ikut bersamanya naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan ketika saat berdoa itulah kelihatan di depan mata mereka, mata ketiga murid, Yesus sangat mulia. Pakaiannya bersinar berkilau-kilau, wajahnya memancarkan terang seperti matahari. Musa ada bersama Yesus, Elia ada bersama Yesus, sampak sedang berbicara. Mungkin mereka sedang mengatakan tentang kematian Yesus akan sebentar lagi tiba, sebagai penggenapan dari perjanjian, sebagai pemenuhan, penggenapan dari janji Allah. Saudara, memang Petrus saat itu tidak mengerti apa yang dibicarakan, tetapi yang pasti ada rasa ketakutan. Lalu mengatakan, oke, kita coba bangun kemah di sini, 3 kemah untuk mereka bertiga. Dan Petrus sepertinya udah gak mau turun gunung, mereka maunya di atas saja, tinggal di situ. Apalagi ketika mendengar satu suara yang turun dari sorga. Suara itu berkata, inilah anakku yang telah kupilih, yang kukasihi, dengarkanlah dia. Udah gak mau turun, saudara. Begitu ajaib, begitu spektakuler, begitu tremendous. So they don't want to go back, they just want to stay in the mountain. Ketika awan mengangkat Musa dan Elia, kemudian menghilang, tinggallah Yesus bersama murid-murid yang masih dalam kondisi ketakutan. Nah, kita bisa melihat di sini apa tujuan transfigurasi Yesus dengan segala kemuliaan tubuh, kemuliaan surgawinya. Tujuannya adalah supaya murid-murid bisa memahami siapa sesungguhnya Yesus itu. Yesus adalah Allah dengan segala kemuliaannya itu. Memang sebelumnya saudara, ketiga murid dan seluruh murid-murid yang lain cuma kenal Yesus dalam bentuk manusia, tubuh manusia. Mereka perlu melihat penampilan yang begitu luar biasa, keilahian Yesus. Jadi mereka kenal Yesus seperti orang-orang biasa yang lain. Mereka belum bisa memahami konsep Allah menjelma, inkarnasi, the incarnated God in human flesh. They still don't get it, don't understand about it. Dan lagi pula saudara, pada saat peristiwa itu ada Musa, ada Elia menampakkan diri. Nah, apa artinya saudara? Musa itu simboliknya adalah simbolik dari hukum Taurat. Musa simboliknya itu hukum Taurat. Elia simbolnya nabi di perjanjian lama. Jadi keduanya itu mewakili hukum Taurat dan para nabi. Tapi kemudian ada suatu suara dari Allah, dari surga, yang berkata, dengarkanlah dia. Ini langsung dari surga. Allah berbicara melalui hukum Taurat. Allah berbicara melalui para nabi. Tetapi sekarang Allah berbicara langsung dari surga di depan mata murid-murid. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Melalui kemunculan Musa, Elia, suara dari surga menunjukkan semua yang ditulis di hukum Taurat, semua yang dituliskan para nabi, sekarang sudah fulfilled, sekarang sudah digenapi di dalam keberadaan Yesus. Yesus itu penggenapan janji. Janji kepada Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Elia, semua umat Israel di perjanjian lama.
He is the fulfillment all the prophecies. Jesus is the ultimate promise of God being fulfilled. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang menggenapi semua janji-janji yang sudah dituliskan di Perjanjian Lama. Melalui Yesus, Perjanjian Lama the end. Perjanjian Lama selesai. Dan sekarang Perjanjian Baru dimulai. Jadi kita bisa lihat di waktu transfiguration itu, the Old Testament is ceased. And now the new beginning, the New Testament started. Bukan hanya itu saja, saudara. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada ketiga murid bayang kebesarannya, kemuliaannya pada saat dia datang kedua kali. Sebagai Raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sudah kelihatan sebelum kebangkitan. Tuhan Yesus memperlihatkan, this is my real character. This is my real identity. I'm God Himself. Murid-murid tidak pernah lupa peristiwa itu. Itulah sebabnya mengapa Yohanes menulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan kata-kata Yohanes di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kenapa Yohanes berani mengatakan ini? Karena dia watching before his own eyes. I've seen Jesus, the glorious of his majestic body. I have seen by my own eyes. Lalu kemudian Petrus juga menuliskan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Perhatikan baik-baik. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. I am the witness of His glorious and majestic appearance. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami berada bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. 2 Petrus 1 ayat 16-18. Perhatikan, ini semua connected. Yohanes, Petrus, mereka memberikan saksi. I've seen the glorious of Jesus. Peristiwa transfigurasi menunjukkan keberadaan Yesus, hakikat Yesus sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia. Melalui peristiwa transfigurasi, Yesus menunjukkan Dialah Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu, selama ini dinanti-nanti oleh umat Israel. Udah datang sebetulnya, sudah ada di depan mata mereka. Melalui transfigurasi, Yesus menunjukkan inilah bentuk rupanya dalam tubuh kemuliaannya kelak. Ketika Dia mati, lalu bangkit dari kematian, lalu datang kembali kedua kali. Ini Dia yang kamu lihat sekarang ini. Aku akan nanti bangkit seperti itu. Aku akan datang kembali seperti itu. Yang seperti kamu lihat sekarang ini. Kita juga, saudara, akan memiliki tubuh yang sama, seperti yang Yesus perlihatkan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali dengan segala kemuliaan dan keagungannya, dan kita semua diubahkan. We all change. We are being transformed to become like His own body, His glorious body, His resurrected body. You and I who believe in Jesus Christ, you are one like Jesus.
Same. Kita akan punya seperti tubuh seperti itu, glorious, bersinar, terang sekali. Saudara, ini ada titik temu. Titik temu antara pemuliaan Yesus dengan perendahan Yesus di dalam transfigurasi. Ada titik pertemuan antara kemuliaan dan kehinaan. Disitulah ketemu di transfigurasi. Saudara, kemuliaan Yesus di sorga sebelum dia datang sebagai manusia, itu kemuliaan yang eternity. Kemuliaan yang begitu luar biasa. Lalu dia datang berupa manusia. Dan ketika transfiguration, that's only a flashback of Jesus who he was. He is a glorious God. Now come to in a human flesh. Kelihatan di situ, saudara. Tetapi ini titik terendah dari kemuliaan yang gak terlihat, transcendent. God, omnipresent, omnipotent, omniscient, now it's coming down. Dan kelihatan itu di titik terendah itu. Dari kemuliaan begitu spektakuler, itu kemuliaan yang terendah itu. Nah setelah itu apa yang terjadi? Penghinaan. Turun dari gunung, titik perendahan, penghinaan, perendahan, penderitaan, alami via dolorosa, alami jalan salib. Ini dua kontras sekali. He is God, the Creator, the Word. Now he is a humble servant on the cross. Two opposite, this very contrast. The glorious God, the Creator, and now just a man on the cross, being crucified, yelling, Lama, Eli, Eli, lama sabachthani. He is in the critical down stage at the time. Paling titik terendah, di status yang paling rendah di situ. Dan titik ketemunya di mana? Transfiguration. Kedua posisi kontras itu dipertemukan saat Yesus ada di transfiguration. Kemuliaan saat dia di sorga, kehinaan saat dia mulai disalibkan, dikuburkan, ini di sini. Dan kemudian turun ke bawah sekarang. Inilah kemuliaan Yesus di tempat yang paling rendah sebagai manusia sebelum dia menjalani via dolorosa sampai ke titik rendah sekali, yaitu apa? Penyalipan dan penguburannya. Humiliation, the bottom of Jesus at that time, the cross and his burial. Tetapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. He rose from the dead. Dia masuk ke tahap pemuliaan berikutnya. He's going down to the ground, and after that 3 days he going back. Memasuki tahap pemulihan berikutnya. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja, atas semua bangsa. Oleh sebab itu semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut dan mengakui dia Yesus adalah raja. That will happen when he comes back at the second time. No matter of religion is, you will confess he is the Lord of all. He is the King of all kings. He is the Creator. He is the Judge of judges. An amazing God. Dan ketika murid menyaksikan transfigurasi itu, Tuhan Yesus memberikan pesan, jangan cerita kepada orang lain sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Matius 17 ayat 9. Kenapa Yesus mengatakan jangan ngomong-ngomong dulu? Hal ini kita bisa maklumi. Jangan terlalu dini, jangan terlalu awal menilai keberadaan Yesus. Karena sebagai Allah Yesus tidak mungkin mati. As a God, He will never ever die. Because He's God, He will never die.
Tapi dalam kondisi human, Yesus baru bisa mati. Kalau dia nggak pernah jadi manusia, Yesus nggak pernah mati. Nggak bisa mati. Dalam konsep pemahaman ini, murid-murid belum tahu jelas. Belum bisa memahami konsep keberadaan Yesus. Saat mereka menyaksikan transfigurasi, yang mereka lihat keberadaan Yesus sebagai Allah yang luar biasa. Nggak mungkin mati ini. Jadi belum waktunya untuk ngomong-ngomong, karena mereka nggak ngerti maksudnya apa. They still don't understand the purpose behind this appearance. Mereka baru bisa memahami keberadaan Yesus secara lengkap ketika Yesus sudah direndahkan, mati, disalibkan, dikuburkan, lalu dimuliakan lagi, bangkit dari kematian pada hari ketiga. Nah, ketika itulah baru bisa mengerti dan memahami. Dan disitulah baru diproklamasikan tentang siapa Yesus yang sebenar-benarnya. Jadi saudara, setelah kebangkitan, barulah semua yang Yesus pernah katakan, semua yang Yesus pernah ajarkan, semua yang Yesus lakukan, alami, baru bisa dimengerti oleh murid-murid. Hal ini seperti movie, saudara, seperti film. Ketika kita nonton film di awal, di pertengahan, kita masih belum get it. Masih belum bisa memahami. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti maksudnya apa sih ini movie. Nggak ngerti, saudara. Tapi begitu memasuki akhir dari movie itu, kita baru tahu, oh begini tuh ceritanya. Oh maksudnya begini. Oh kenapa dia begitu? Baru tahu. We get that until we can see the final or the end of the movie. Baru kita tangkap, oh begitu maksudnya. Kenapa orang itu bersikap begitu? Kenapa dia sampai ngomong begitu? I know that. Ketika movie-nya selesai. Saudara, hal sama dengan peristiwa dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan pimpin kita sampai di puncak karier kita, puncak kesuksesan hidup kita. Tapi ternyata Tuhan nggak biarkan tuh kita ada di situ. Kita kan nggak mau turun, saudara. Kita maunya enak-enak aja di puncak itu, di gunung itu, saudara. Kita bikin kemah di situ, kita happy-happy di situ. I don't want to go down. I want to stay here with you, oh God. Saya maunya ada di puncak kesuksesan karier itu ya Tuhan. Saya nggak mau turun. Tapi Tuhan tidak biarkan kita ada di situ, di puncak gunung kesuksesan itu, karena Tuhan mau kita direndahkan. Tuhan mau kita turun dari gunung itu, kita mengalami perendahan, kita mengalami penderitaan, kita ada di posisi yang paling rendah dalam hidup kita, dalam karier kita. That's God wants you to follow the step of Christ. So you can feel what Jesus felt. You are go down. You are in the position that you never wanted to be there. To the bottom level of your life. Tetapi tidak untuk seterusnya kita ada di situ. It's not for long you stay in the bottom level of your life. Suatu saat seperti kebangkitan Yesus, kita juga dibangkitkan kembali. Kita akan dipermuliakan seperti yang Yesus alami dalam kemuliaannya. Saudara, mari firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini, kiranya kita dapat memahami pesan. Apa sih tujuan kemuliaan, perendahan, penderitaan Yesus? Ada kemuliaan Yesus, ada kehinaan Yesus, ada peninggian Yesus, ada juga penghinaan, perendahan sampai begitu lupa. Yang pertama, supaya kita juga memahami keberadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu siapa. Dia itu manusia, 100% human. But at the same time, He is God Himself, 100% God. Yang kedua, supaya kita juga diingatkan apabila Tuhan Yesus pernah mengalami
kita pun sebagai pengikut Kristus siap mengalami hal yang sama, yang serupa. Jadi untuk mempersiapkan kita. He is the first one. Experience that. So you and me can follow the steps of Jesus. And Jesus knows your feeling. Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu hatimu. Karena Dia sudah pernah menjalani itu semua. Bagi kita yang sedang ada di puncak keberhasilan, jangan sombong. Jangan. Enggak selamanya you ada di atas gunung itu. Enggak selamanya you ada di posisi di atas itu. Suatu saat kamu akan turun, kamu akan dihina, kamu akan direndahkan. Kamu akan terima itu. Dan bagi kita yang sedang ada di titik terendah dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, jangan give up. Don't give up. Don't lose hope. Jangan putus pengharapan. Suatu saat Tuhan pasti akan tinggikan kita kembali. He will take your hands to get up. Hi my dear son, now it's time for you to raise. 3 hari setelah direndahkan, Yesus bangkit dari kematian. It's a certain time that you are in humiliation. But now that's the time for you to wake up and raise up. Kita akan bangkit dari kejatuhan, dari keterpurukan hidup kita. Dan kita bangkit dan menang bersama-sama dengan Yesus.